Drop it. Selamat pagi kepada Pak Ali sebagai guru sejarah kelas 10. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Olga Evani dari kelas 10 MIPA 4 dan nomor absen saya 25. Di kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Singasari. Letak dan corak serta tahun berdirinya Kerajaan Singasari serta ibu kota kerajaan. Kerajaan Singhasari atau sering pula ditulis Singasari atau Singosari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singosari, Malang. Kerajaan ini bercorak Hindu. Berdasarkan prasasti Gudadu, nama resmi kerajaan Singasari yang sesungguhnya ialah Kerajaan Tumapel. Menurut Nagarakretagama, ketika pertama kali didirikan tahun 1222 Masehi, ibu kota Kerajaan Tumapel bernama Kutaraja. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Singasari, yaitu yang pertama, Ken Arok alias Raja Sasang Amurwap Humi, yang kedua Anusapati, ketiga Tohjaya, yang keempat Ragawuni alias Wisnu Wardhana, dan yang terakhir Kertanagara. Kehidupan sosial, politik, dan pemerintahan. Politik dalam negeri. Yang pertama, mengadakan pergantian pembantu-pembantunya seperti Mahapati Raganata diganti oleh Aragani. Yang kedua, berbuat baik terhadap lawan-lawan politiknya seperti mengangkat Putra Jaya Kawang atau sering disebut juga Raja Kediri yang bernama Arhar Raja menjadi menantunya. Dan yang terakhir, memperkuat angkatan perang guna meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam negeri. Politik luar negeri. Yang pertama, melaksanakan ekspedisi Pamalayu untuk menguasai kerajaan Melayu serta melemahkan posisi kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka. Yang kedua, menguasai Bali. Yang ketiga, menguasai Jawa Barat. Yang keempat, menguasai Malaka dan Kalimantan. Dan yang terakhir, menjalani persahabatan dengan Raja Campak yang bernama Jayasiwa Warman yang ketiga. Kejayaan. Kertanagara adalah raja terakhir dan raja terbesar dalam sejarah Singhasari pada tahun 1272 sampai 1292. Ia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya ke luar Jawa. Pada tahun 1275, ia mengirim pasukan ekspedisi Pamalayu untuk menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol. Saat itu, penguasaan Sumatera adalah kerajaan Dharmaraya, atau sering juga disebut kelanjutan dari kerajaan Melayu. Kerajaan ini akhirnya dianggap telah ditundukkan dengan dikirimkan bukti arca Amoghapasa yang dari Kertanagara sebagai tanda persahabatan kedua negara. Yang kedua,
Pada tahun 1284, Kertanagara juga mengadakan ekspedisi menaklukkan Bali. Pada tahun 1289, Kaisar Kubilai Khan mengirim utusan ke Singhasari meminta agar Jawa mengakui kedaulatan Mongol. Namun, permintaan itu ditolak tegas oleh Kertanagara. Negara Kretagama menyebutkan daerah-daerah bawahan Singhasari di luar Jawa pada masa Kertanagara antara lain Melayu, Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura. Proses kehancuran. Kerajaan Singasari yang sibuk mengirimkan angkatan perangnya keluar Jawa akhirnya mengalami keropos di bagian dalam. Pada tahun 1292 Masehi, terjadinya pemberontakan Jaya Katwang Bupati Gelang-Gelang, yang merupakan sepupu sekaligus ipar, sekaligus besan dari Kertanegara sendiri. Dalam serangan itu, Kertanegara mati terbunuh. Setelah runtuhnya Singasari, Jaya Kangwang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kediri. Peninggalan. Beberapa candi peninggalan dari kerajaan Singasari masih terlihat berdiri di kota Malang. Walaupun beberapa dari candi tersebut terlihat usang, bahkan hancur dimakan usia. Sebagai contoh dari candi tersebut adalah Candi Kidal. Dahulu Candi Kidal memiliki tinggi sekitar 17 meter, namun sekarang hanya tinggal 12,5 meter. Di atas pintu Candi Kidal terdapat kepala singa raksasa, memiliki ornamen cuplikan kisah Mahabharata. Secara arsitekture, Candi Kidal kembali dengan budaya Jawa Timuran dan telah mengalami pemugaran pada tahun 1990. Candi Kidal juga membuat cerita Garudeya, cerita mitologi Hindu yang berisi pesan moral pembebasan dari perbudakan. Ini adalah gambar-gambar kerajaan Singasari dan peninggalannya. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang atau yang tertinggal, mohon maaf. Terima kasih.